my channel. Kembali lagi bersama gue Ilham dalam channel gue Haise Sasaki. Eh, untuk perjumpaan kemarin di perkenalan dan postingan gue yang pertama kali itu, gue mohon maaf ya kalau mungkin sangat-sangat kelihatan nervous dan jadi nggak bisa membawakan hal yang mau gue bicarakan dengan lancar ataupun sempurna banget ya. Oke, di sini sebelum mulai di post gue yang kedua ini, gue mohon buat kalian yang udah subscribe, mungkin terima kasih banyak. Semoga channel gue bisa terus maju dan berkembang untuk memberikan hal-hal yang cukup informatif dan juga inspiratif buat kalian semua. Dan bagi kalian juga yang belum subscribe, gue mohon klik subscribe dan loncengnya agar kalian bisa tahu postingan-postingan terbaru gue apa aja yang mungkin inspiratif buat kalian dan juga informatif juga buat kalian semua. Dan juga jangan lupa kalian juga mungkin bisa klik sharing ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian yang mungkin juga membutuhkan hal-hal yang inspiratif. Pembahasan kemarin yang terlihat banget gugupnya ya, emang gue baru banget pertama kali coba untuk YouTube gitulah. Kita ngebahas tentang review dari penyakit kejiwaan ODGJ ya, yang mana penyakit tersebut memang sangat masih dibilang tabu, dianggap tabu banget buat banyak masyarakat di Indonesia karena memang ya faktor kepercayaan dan juga adat ya. Kemarin itu kita ngebahas tentang bipolar. Bipolar ini sebenarnya salah satu penyakit yang boleh dibilang mungkin banyak diidap sama banyak orang, tapi menganggapnya gangguan magis atau apalah gitu. Apa itu bipolar? Bipolar itu gabungan dari dua kata, bi itu yang berarti dua dan polar itu berlawanan. Jadi bisa dikatakan bipolar itu adalah sebuah kepribadian ganda yang dimana dia memiliki episode manik dan depresif. Episode manik itu artinya penderita sedang memiliki mood yang tinggi, misalnya lebih humoris, lebih semangat, lebih cerdas, pokoknya over lah, terlalu over gitu. Dan yang kedua ini episode depresif, dimana episode ini amat sangat membuat dirinya tuh merasa nggak berguna, hampa, dan ya nggak ada kemampuan untuk menjalani hidup, nggak ada gunanya. Untuk ciri-ciri bipolar sendiri itu mulai dari episode manik itu perasaan senangnya itu nggak bisa dikontrol, berbicara cepat dan terlalu bersemangat, seksualitasnya juga bisa tiba-tiba tinggi, memiliki banyak ide hingga dia dari banyaknya ide itu sulit buat berkonsentrasi ide mana yang mau dijalanin. Rasa percayanya, rasa pedenya juga muncul itu tinggi, bahkan bisa menyebabkan seorang bipolar itu juga mengalami insomnia. Nah, untuk di tahap episode depresifnya ini, dia lebih ke berujung pada rasa sedih yang terlalu mendalam untuk dirinya hingga ketertarikan terhadap berbagai hal yang disukai itu hilang. Terus sulit konsentrasi, gampang ragu, PD-nya itu tiba-tiba hilang atau sering down. Bahkan ada yang lebih nekatnya lagi ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Tipe-tipe bipolar sendiri itu dibagi jadi 3 tipe. Tipe satunya itu adalah mengalami episode manik atau depresif hingga beberapa minggu. Tipe keduanya, bipolar ini mengalami episode depresif sesekali dan episode maniknya berlebihan, setidaknya dalam 4 hari. Jadi dia sedih, terus tiba-tiba moodnya itu jumping ke perilaku overnya itu bisa beberapa hari ke depan. Dan siklotinia ini, gangguan bipolar ini gejalanya penderita mengalami episode manik dan depresif selebihnya 2 tahun. Siklotinia ini
berdampak pada bipolar tipe 1 dan 2. Jika mengalami gejala dan ciri yang sama dengan bipolar, penderita siklotimia dapat berkonsultasi lebih lanjut ke dokter spesialis kejiwaan. Ini tipe ketiga ini yang cukup lebih parah ya. Penyebab bipolar sendiri itu ada beberapa penyebab, seperti penyebab genetik, diturunkan oleh keluarga, atau mungkin dari faktor-faktor lingkungan juga bisa. Misalnya kalau genetik itu mungkin, kalau yang gue tahu waktu konsul itu ada sebuah, maaf nih ya kalau salah ya, ada faktor patogen. Jadi gimana keadaan saat si janin itu sedang dikandung, itu ibunya dari si janin ini kemungkinan besar sedang mengalami depresi yang cukup berat. Itu bisa mengganggu dari keseimbangan mental dari si janin itu sendiri. Nah, itu yang mungkin bisa disebut dari faktor genetik, faktor patogen itu. Trauma masa kecil, ya trauma masa kecil ini banyak, mulai dari kekerasan fisik, seksual, kehilangan orang terkasih, atau tragedi-tragedi yang mungkin emang buat dia nggak bisa ngelupain hal itu. Terus kejadian yang menyebabkan stres sehari-hari, seperti kesepian, patah hati, PHK, pemutusan kerja, tekanan dari orang lain dan lingkungan, bahkan juga pernikahan. Lingkungan sosial keluarga juga memicu gangguan bipolar, seperti kayak misalnya ya banyaklah keluarga-keluarga yang broken home atau apa, dan satu sisi itu keluarga itu juga nggak ngasih pengembangan, penguatan jiwa dan mental ke anaknya yang mungkin lihat dari dampak broken home itu. Terus alkohol dan obat-obatan, kalau ini sih ya pilihan hidup seseorang mau ngejar penyakitnya atau enggak. Karena kalau alkohol dan obat-obatan ini, faktor terakhir ini menurut gue lah faktor yang dipilih, bukan faktor yang nggak dipilih. Jadi itu emang kemauannya dia sendiri. Apakah bipolar itu bisa sembuh? Tentu aja sih bisa. Cuman ya, si pasien atau orang yang mengalami bipolar itu waktu sembuh dan bebas dari penyakit mentalnya ini tergantung dari rutinitasnya dia konsul, berobat, dan juga dukungan dari orang sekitar, terutama orang yang terkasih ya. Maka dari itu, bagi kalian yang mungkin punya gangguan bipolar, bisa kalian ke psikiater kalian masing-masing untuk berkonsultasi, atau mungkin sharing-sharing tentang penyakit kejiwaan kalian. Cuman untuk di sini gue saranin juga jangan langsung self diagnosis ya, itu bahaya banget, karena self diagnosis itu malah membuat kalian itu makin down dan nggak pede, jadi merasa tuh diri kalian punya penyakit yang sebenarnya aneh dan cukup tabu. Dan lalu pengobatan bipolar itu kayak gimana aja sih? Pengobatan bipolar itu lebih banyak sih ke bagian konsul ke psikiater, dan juga minum obat-obat penenang seperti mood stabilizer untuk episode maniknya maupun depresif, dan juga obat itu termasuk obat keras yang pastinya butuh resep dari dokter dan nggak sembarangan dijual ya. Terus dari proses pemulihan itu juga kita sebagai pasien sorry ya, lagi agak radang gue ini. Lebih kita itu sebagai pasien harus mengenali hal-hal apa aja yang membuat kita itu tiba-tiba mengalami episode manik ataupun episode depresif tadi. Dan kalau bisa sih dicatat dan dibuat pelajaran untuk evaluasi kita ke depannya. Pemulihan secara psikologis itu juga perlu, bisa dengan konsul yang tadi gue bilang ke psikiater kalian, atau menerapkan gaya hidup sehat jiwa dan raga seperti olahraga rutin, mengkonsumsi makanan sehat bergizi, dan cukup membuat segala aktivitas yang terencana. Dan untuk yang kedua kemarin gue juga sempat ngebahas depresi. Kenapa depresi itu juga bisa dibilang ODGJ ya.
kembali lagi bersama gue Tidak ada Ilham. teks yang ditemukan di lokasi tersebut. Sorry udah pencet.